apapun keadaannya, ketika dia udah pede, udah eye catching dulu nih anak gitu kan. Nah, terus yang kedua, saya juga belajar bahwa manajemen waktu dan manajemen relasi itu penting banget. Itu soft skill sih yang saya rasa dua paling major lah ya saya dapetin. Nah, kalau untuk hard skill tentu aja karena kuliah di teknik industri itu kan materinya banyak, kemudian hal yang dipelajari juga banyak, tapi manfaatnya juga banyak gitu. Benar. Apa ya, pengolahan angka, decision making, lalu beberapa teori-teori teknik industri, let's say kayak supply chain nih. Sebenarnya hal yang menarik adalah dulu saya nggak tertarik supply chain, nggak tertarik saya bisa ngomong. Karena kuliah supply chain ya yang penting lulus gitu. Karena agak susah ya Mbak ya. Agak ribet. Benar. Tapi setelah kerja ternyata supply chain itu asik. Karena seiring berkembangnya waktu akan banyak muncul masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di Podo TI, podcast ngobrolin teknik industri. Oke, sobi-sobi TI, sekarang kita kedatangan narasumber nih yang sangat inspiratif ya Mbak. Oke, mungkin bisa dari Mbak Arum perkenalan dulu nih, biar sobi-sobi TI juga kenal nih sama Mbak Arum. Oke, manggilnya Sobi ya? Iya, benar. Hai Sobi-Sobi TI, kenalin saya Arum Andini. Saya dulu alumni teknik industri angkatan 2013 nih. Lumayan lama ya? Enggak sih Mbak, beda dikit aja kok. Oke, Masih. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Ternyata Mbak Arum ini merupakan salah satu alumni teknik industri juga. Wah, mungkin agak sedikit mengulik terkait pengalaman Mbak Arum kali ya. Boleh. Selama berkuliah di teknik industri UII. Oke, mungkin Mbak Arum sekarang sudah bekerja ya Mbak? Betul. Oke, boleh sebelum kita beralih ke pengalaman Mbak Arum menjadi mahasiswa teknik industri, Mbak Arum mungkin boleh sedikit nge-spill dulu nih Mbak Arum sekarang berkarir di mana sih? Gitu. Oke, jadi saat ini saya berkarir di bidang IT hardware, tepatnya Asus Indonesia mungkin. Kalau pada kenal ya, kayak brand Asus, ROG itu masuk ke pekerjaan saya. Saat ini saya bekerja sebagai area manager untuk area Jabodetabek dan Jawa Barat. Gitu. Wah, ternyata Mbak Arum ini berkarir di perusahaan yang cukup ternama gitu ya Mbak ya. Siapa sih yang nggak kenal Asus gitu? Kayak kita semua ini pasti menggunakan Asus gitu. Oke, mungkin balik lagi nih Mbak, aku sedikit mengulik terkait pengalaman apa sih yang Mbak Arum dapatkan selama berkuliah di Teknik Industri UII gitu. Boleh diceritakan sedikit Mbak? Oke, sebenarnya kalau dibilang kuliah di dulu lebih banyak keterbatasannya ya dibandingkan dengan sekarang yang fasilitasnya kayaknya udah modern banget nih gitu kan. Nah, tapi so far yang bisa saya share adalah banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dan masih sangat relevan dengan dunia kerja saat ini nih kalau kita kuliah di teknik industri gitu. Bukan hanya di bidang hard skill tapi juga soft skillnya itu juga dapat banget kalau kita masuk ke teknik industri karena lulusan teknik industri itu bisa masuk ke semua jenis industri yang ada saat ini gitu, nggak hanya terbatas di 1-2 posisi saja tapi benar-benar bisa masuk ke berbagai macam posisi yang ada gitu. Oke, berarti sangat menguntungkan ya Mbak menjadi mahasiswa teknik industri. Oke, iya. Tadi Mbak Arum mengatakan bahwa menjadi mahasiswa teknik industri ini bisa masuk ke berbagai bidang karir ya Mbak. Betul. Kalau boleh tahu nih Mbak, dari sisi akademik dulu nih Mbak Arum, sisi akademik apa sih yang harus teman-teman tonjolkan atau mungkin kita tuh harus memilih salah satu atau kita bisa menguasai segalanya Mbak yang mungkin bisa relate dengan dunia karir gitu? Sebenarnya sih kalau bisa saya ngomong ya, secara general itu teknik industri bisa digunain gitu ilmunya di banyak sekali hal dalam pekerjaan gitu. Cuman untuk posisi saya yang sekarang gitu, beberapa hal major yang dulu saya pelajari dan masih digunakan sampai sekarang tuh contohnya kayak forecasting gitu. Kita pakai itu hampir setiap hari lah untuk kegiatan ya, kita mulai dari forecast demand di market, mungkin juga kita pakai buat forecast di supply chain kita kan, karena kita ngambil barang tuh impor ya dari kantor pusat kita dan manufacturer kita bawa ke Indonesia. Nah, kita tuh butuh juga ilmu forecasting, seberapa banyak sih yang harus kita kirim, seberapa banyak sih supaya BEP-nya tuh masuk
kayak gitu. Nah, ilmu-ilmu kayak gini itu bisa kita dapetin di teknik industri. Kan relate gitu dengan pekerjaan. Selain itu juga saya belajar tentang bagaimana membuat sebuah decision making yang tepat dengan segala kondisi yang ada di perusahaan gitu. Itu sih yang saya rasa sebenarnya relate sama kerjaan saya sekarang. Cuman kalau secara general sebenarnya banyak sekali kok ilmu yang bisa diterapin di dunia kerja, tergantung dari sobi-sobi ini mau berkarir di bidang apa gitu. Karena teman-teman saya yang dulu satu angkatan nih teknik industri juga di UI itu banyak kok yang sekarang meniti karir di bidang-bidang yang berbeda dengan saya, dan mereka juga cukup ahli dan kalau bilang menempati posisi-posisi yang penting kayak gitu. Oke, berarti emang serelate itu ya Mbak ya. Oke, mungkin gini Mbak, kan teman-teman nih pada bingung nih mungkin Mbak, sobi-sobi teh ini agak sedikit burn out karena mungkin mata kuliah di teknik industri ini segeneral itu. Betul. Dan kita belajar dari A sampai Z, dari humannya, dari sistem segala macem. Nah, dari Mbak Arum nih ada kayak kita nih harus sedikit condong ke salah satunya, atau emang kita harus bisa menguasai keseluruhan nih Mbak yang untuk menunjang karir kita nantinya gitu. Sebenarnya gini sih, lebih prefer adalah kalian tahu dulu mau berkarir di bidang apa, lalu dari situ ditariklah, oh sebenarnya saya lebih baik fokus kemana. Karena kalau bisa dibilang saya ini agak beda. Di awal waktu saya S1 di UII itu saya lebih ke pemodelan dan sebagainya, lebih ke sistem informasi ya kalau nggak salah. Nah tapi ketika saya S2 saya lebih ke ergonomi, agak beda nih ya kan. Dan ketika saya bekerja ternyata dua-duanya ya masih ada relate sedikit lah, cuman lebih fokus ke penggunaan ilmu-ilmu yang bersifat forecast, supply chain, lalu decision making, manajemen, kayak gitu-gitu sih, dan juga marketing gitu. Oke, karena di teknik industri juga kita belajar marketing, Betul, forecast. kita belajar semuanya kayaknya. Bener-bener belajar semuanya gitu ya Mbak. Iya. Oke, berarti dari Mbak Arum ini lebih kita nih harus bisa tahu dulu nih kita ingin berkarir di bidang apa. Betul. Lalu selanjutnya kita coba tarik nih kita ingin fokusnya kemana, seperti itu ya Mbak. Oke, tadi kita udah mengulik sedikit tentang akademik nih Mbak. Sekarang kita agak sedikit bergeser ke sisi non akademiknya nih Mbak. Oke, mungkin dari Mbak Arum apa sih Mbak non akademik apa yang paling berpengaruh dalam dunia karir? Mungkin bisa dari organisasi atau seperti apa Mbak? Jadi dulu waktu saya masih jadi mahasiswa di UI ini, saya anak yang tidak terlalu aktif di organisasi mahasiswa, jujur nih. Tapi saya dulu selama kuliah itu saya tergabung di dulu namanya Marketing and Communication FTI UI. Oh, Markom sekarang. Markom. Saya nggak tahu sekarang namanya apa. Masih Markom, Mbak. Masih Markom. Oke. Jadi dulu gabung di Markom FTI dan juga di universitas. Nah, dari pengalaman kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun di Markom ini yang bikin banyak pengalaman-pengalaman bisa saya jadikan modal nih ibaratnya untuk masuk ke dunia kerja. Karena so far selama saya berkarir di Asus ini selama 2 tahun lebih lah ya, itu tuh lebih banyak ilmu-ilmu dari Markom yang justru relate banget nih sama pekerjaan sehari-hari gitu. Gitu sih pengalamannya, kayak gimana cara handle event jadi PR gitu kan, gimana cara mengkoordinasi logistik yang ada, koordinasi tim, kita hubungan sama pihak luar, sama pihak internal, gimana protokolnya yang bagus, itu justru saya dapetin ketika saya bergabung dengan Markom gitu. Dan saya berterima kasih sih sebenarnya, karena dulu itu Markom masih yang generasi-generasi awal kan, jadi memang masih merintis, tapi dari situ banyak sekali hal yang kita dapetin sebagai anggota Markom kayak gitu. Oke, berarti ternyata sedikit ada benefitnya gitu ya Mbak, bergabung di organisasi selama perkuliahan. Betul. Untuk dunia karir ke depannya seperti itu. Nah, terus Mbak, dari organisasi-organisasi ataupun selama Mbak Arum berkuliah di Teknik Industri UI ini, Mbak Arum ini ada nggak sih soft skill atau mungkin hard skill yang menonjol yang Mbak Arum dapatkan? Wah, ternyata setelah saya menjadi mahasiswa Teknik Industri UI, saya bisa mendapatkan hard skill dan soft skill ini yang sangat berguna di dunia kerja, seperti itu Mbak. Ada nggak Mbak? Pertama dari soft skill dulu ya.
secara soft skill, hal yang paling saya syukuri adalah ketika berkuliah di UII, rasa PD-nya itu tinggi. Wah. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi ketika terjun ke dunia luar gitu dan bertemu dengan banyak sekali orang, model-model orang, saya bisa ngomong lulusan UII itu rata-rata dia punya tingkat PD yang tinggi. Di situ yang bikin rekruter nih lebih tertarik, karena saya ngerasa ketika saya bertemu dengan orang baru yang mencoba untuk daftar ke organisasi saya gitu, saya lebih suka jika orang itu pede. Apapun keadaannya, ketika dia udah pede, udah ada eye catching dulu nih anak gitu kan. Nah, terus yang kedua, saya juga belajar bahwa manajemen waktu dan manajemen relasi itu penting banget. Itu soft skill sih yang saya rasa dua paling major lah ya saya dapetin. Nah, kalau untuk hard skill tentu aja, karena kuliah di teknik industri itu kan materinya banyak, kemudian hal yang dipelajari juga banyak, tapi manfaatnya juga banyak gitu. Apa ya, pengolahan angka, decision making, lalu beberapa teori-teori teknik industri, let's say kayak supply chain nih. Sebenarnya hal yang menarik adalah dulu saya nggak tertarik supply chain, nggak tertarik saya bisa ngomong, karena kuliah supply chain ya yang penting lulus gitu. Karena agak susah ya Mbak ya. Agak ribet. Benar. Tapi setelah kerja ternyata supply chain itu asik, karena seiring berkembangnya waktu akan banyak muncul masalah-masalah yang dulu di kuliah nggak ada. Tapi ternyata ketika supply chain itu dimasukin ke dunia kerja, banyak sekali masalah-masalah yang menantang gitu untuk diselesaikan kayak gitu. Apalagi kan kondisi sekarang suka agak dinamis ya kondisinya, ya, iya betul. Oke, berarti banyak banget materi-materi di perkuliahan atau mungkin tadi hard skill maupun soft skill yang didapatkan, dan ternyata itu ada benefit dan ada fungsinya gitu ya Mbak di dunia kerjanya Mbak Arum sendiri. Oke, mungkin dari teman-teman belum tahu nih Mbak, kalau ternyata Mbak Arum ini juga salah satu alumni NTUST Taiwan. Jadi Mbak Arum ini S1-nya di Teknik Industri UII, teman-teman, lalu melanjutkan pendidikannya S2 di Taiwan. Mungkin boleh sedikit di-spill Mbak pengalamannya, apa sih benefitnya di Teknik Industri UII sampai akhirnya Mbak Arum nih bisa apply ke Taiwan gitu. Jadi agak sedikit curhat boleh nggak nih? Boleh Mbak, boleh banget. Jadi dulu saya S1 di TUI kan 2013 sampai 2018 awal ya. Emang agak bandel dulu, jadi agak-agak telat dikit lah gitu. Lalu saya sebenarnya tuh awalnya berencana ingin daftar ke Korea Selatan, cuman beasiswa saya tertolak gitu kan karena satu dan lain hal. Nah, kebetulan nih ada dosen alumni dari NTUST yang baru pulang nih, S2 dari NTUST. Terus setelah itu beliau ada update story bahwa saya ingat kalau nggak salah itu tuh hari Senin kalau nggak salah ya, atau hari Sabtu gitu, saya lupa. Antara itu akan ada profesor dari NTUST yang datang ke UII. Itu kan salah satu jalan dong. Dan ketika itu saya pengen kalau nggak dapat Korea, Taiwan pun jadi gitu. Akhirnya saya datang wawancara lah sama prof itu, dan kebetulan kalau nggak salah ada 13 orang yang wawancara dan 3 yang lolos, lalu 2 yang berangkat, saya sama teman saya gitu. Nah, akhirnya kita berdua berangkat ke Taiwan dan memulai kehidupan kita nih di Taiwan, lika-liku kehidupan di NTUST gitu. Oke, mungkin tadi udah sedikit cerita nih Mbak Arum terkait pengalaman Mbak Arum dan apa sih soft skill dan hard skill yang didapatkan selama menjadi mahasiswa teknik industri. Betul. Tapi teman-teman belum ada yang tahu nih Mbak, kalau ternyata Mbak Arum ini juga merupakan mahasiswa S2 NTUST. Asik. Oke, mungkin Mbak Arum bisa sedikit cerita nih kalau gimana sih lika-liku Mbak Arum dari lulus dari Teknik Industri UII S1 kemudian apply S2 ke NTUST. Jadi secara singkat itu sebenarnya saya ikut wawancara nih. Jadi ada alumni dosen FTUI ya. Itu alumni dari NTUST yang kemudian sudah pulang ke Indonesia. Nah, beliau ini mengundang salah satu profesor dari NTUST untuk datang. Nah, saya ikut tuh wawancaranya bersama beliau. Kalau nggak salah inget nih, Prof. Siweilin namanya, itu dia fokusnya ke statistika. Lalu di NTUST, terus saya wawancara, akhirnya lolos 3 orang, cuma 2 orang yang berangkat termasuk saya. Dan akhirnya kita masuk ke fall 2018.
Nah, di fall 2018 itu kebetulan kita berpisah nih. Saya masuk ke ergonomi, ke psychological human factor engineering, sedangkan dia masuk ke lab kalau nggak salah itu lebih fokus ke AI gitu. Jadinya selama 2 tahun nih saya lebih banyak bergelut dengan kehidupan ergonomik karena saat itu lebih fokus untuk research dan project di bidang military radar kayak gitu, terus kayak tentang pesawat, tentang kecelakaan kerja di dunia aviation kayak gitu-gitu sih, sama lebih fokus ke research tentang elderly gitu. Oke, terus nih Mbak, selama Mbak Arum berada di NTUST, ada nggak sih Mbak yang ternyata wah ini bekal banget nih, bekal utama yang saya dapatkan selama saya menjadi mahasiswa teknik industri, saya mendapatkan bekal ini nih untuk saya kuliah di NTUST, seperti itu. Ada nggak sih Mbak? Yang paling menarik adalah sebenarnya modal moral sih. Wah, Saya punya semangat moral karena dulu saya tuh terinspirasi oleh salah satu dosen di TUII gitu. Jujur saya dulu kerja praktek ya namanya. Kerja praktek itu di bawah bimbingannya Prof Hari Purnomo. wah, Prof Hari. Prof Hari ya kan. Nah dulu ketika itu saya ngelihat bahwa wah kayaknya keren ya ergonomi gitu. Dan kemudian pas sampai di Taiwan saya nemu ada satu lab yang lumayan ergonomi sekali gitu kan, dan kebetulan profnya itu juga perempuan, jadinya saya coba untuk apply dan ada memang beberapa mahasiswa Indonesia juga di sana. Nah modal dari FT adalah pertama rasa bangga, jadi kayaknya ergonomi bagus nih gitu. Itu kan modal juga kan untuk survive, karena kalau udah stres dulu nggak survive dong ya kan. Terus modal yang kedua adalah beberapa materi yang saya pelajari di TIUII itu relate sama materi yang disajikan di sana, meskipun materi yang di sana itu ada semacam bumbu-bumbu juga kan, karena memang mengikuti dengan perkembangan yang ada di sana juga, kondisi industri di sana seperti apa gitu. Nah ini salah satu keunggulan sih dari teknik industri, ketika belajar gitu di negara yang berbeda itu akan ada bumbu-bumbu yang berbeda. Sama kalau kita kulineran nih, tiap daerah kan punya bumbu berbeda nih. Teknik industri pun begitu, karena menyesuaikan dengan kondisi industri di negara tersebut. Saya bisa ngomong kayak gitu sih gitu kan. Oke, berarti tahap awal nih Mbak Arum tertarik di dunia ergonomi itu dari teknik industri UI ya, Mbak? Karena teknik industri UI juga ada lab ergonomi. Betul. Gitu. Oke, mungkin sekarang kita agak sedikit beralih nih Mbak, terkait balik lagi ke dunia karirnya Mbak Arum nih. Boleh. Oke, tadi kan aku sudah sedikit nanya-nanya terkait Mbak Arum, apa sih bekal atau apa sih benefit menjadi mahasiswa teknik industri UII untuk dunia karir. Boleh sedikit diceritakan nggak Mbak, gimana caranya Mbak Arum bisa sampai menjadi karyawan di perusahaan Asus, merupakan perusahaan yang ternama gitu Mbak. Jadi dulu waktu saya S2 nih, di semester akhir kurang lebih, karena saya wisuda di bulan Juni 2020, lalu di sekitar bulan Agustus kalau nggak salah itu salah satu teman saya, namanya alumni TIUI juga, angkatan 2014, namanya Vicky. Mungkin kayak agak terkenal sih dia kayaknya di sosmed ya. Namanya Vicky Caneca. Dia labnya di seberang saya, bilang, Mbak, ini ada lowongan nih dari Asus, dari Prof. Jadi Prof dia itu adalah teman dari GM saya, gitu. GM saya yang sekarang ya di Taiwan bilang, ini dia lagi cari orang nih, lagi cari karyawan kayak gitu. Tapi dia lebih ke sales marketing. Terus dalam hati, wah nggak apa-apa dong, pengalaman saya ada dong sales marketing, saya punya markom ya kan, nggak bangga nih, nggak apa-apa gitu. Saya juga di Taiwan kan dulu menggeluti sebuah usaha sales gitu kan, dan saya rasa boleh nih dicoba gitu. Akhirnya saya masukin CV, lalu saya wawancara sama orang Asusnya ya, orang Asus Taiwan, dan saya nggak ngira orang Asus Indonesia itu penempatannya Indonesia gitu. Sampai pada wawancara, kalau nggak salah wawancara terakhir tuh ada pertanyaan, apakah oke jika ditempatkan di Indonesia, dan saya bilang oke, why not gitu kan, karena juga menyenangkan juga pulang kampung ya kan, setelah 2 tahun lebih nggak pulang. Dan akhirnya setelah melalui beberapa tahapan ya kan, tahapan seleksi, wawancara, akhirnya saya diterima. Awalnya saya keterima sebagai account manager dulu gitu pertama. Oke, berarti ada sedikit bekal lagi nih Mbak dari teknik industri UI, yaitu ya. Markom gitu ya, Betul. yang
membuat Mbak Arum nih, wah ternyata why not untuk mencoba berkarir di dunia tersebut gitu. Oke, mungkin itu tadi pengalaman-pengalaman dari Mbak Arum. Ternyata banyak banget ya Mbak yang didapatkan dari Teknik Industri UII selama Mbak Arum menjadi mahasiswa Teknik Industri UII sampai akhirnya Mbak Arum menjadi sebuah karyawan di perusahaan yang ternama yaitu perusahaan Asus gitu. Oke, terakhir nih Mbak, ada nggak sih tips and trick nih Mbak untuk sobi-sobi TI supaya mungkin bisa menjadi generasi penerusnya Mbak Arum kali ya, bisa menjadi karyawan di salah satu perusahaan ternama juga? Sebenarnya yang pertama adalah segera selesaikan kuliahnya ya. Karena bagaimanapun juga perusahaan-perusahaan di luar sana akan lebih mempertimbangkan ya orang yang sudah lulus daripada yang belum lulus gitu. Pertama, yang kedua adalah ini yang sekarang tuh jadi permasalahan juga sih kalau saya boleh ngomong ya. Banyak lulusan S1 itu nggak bisa bahasa Inggris. Benar. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang sudah lumayan bonafit nih gitu, kita membutuhkan orang yang benar-benar fluent bahasa Inggris. Nggak hanya masalah tulisan, tapi kita butuh yang benar-benar orang itu bisa menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Kayak kita kan presentasi dengan bahasa Inggris, kita meeting itu pakai bahasa Inggris, kita bikin report pakai bahasa Inggris. Meskipun kalau seandainya orang tersebut bisa bahasa Mandarin itu akan jadi poin plus, tapi paling tidak minimal itu harus fluent bahasa Inggris. Dimanapun bekerja itu saya rasa kalau kalian fluent English gitu, penampilan dan lain-lain akan menjadi poin plus aja. Tapi kalian udah dapet nih kuncinya. Betul. Dan walaupun sehari-hari bersama teman itu ngomongnya pakai bahasa Indonesia, tapi kita butuh bahasa Inggris untuk meeting karena kita kan secara udah ekonomi global ya. Kita ketemu sama banyak sekali orang gitu. Kalau kalian bisa lebih dari satu bahasa itu akan lebih mudah lah. Saya nggak ngomong pasti dapat kerja, enggak, tapi saya akan ngomong kesempatan kalian untuk dapat pekerjaan yang bagus itu akan semakin besar gitu. Itu satu. Yang kedua adalah perbaiki CV sih. Saya sering ketemu sama fresh graduate gini. Fresh graduate itu menyenangkan untuk di hire. Tapi ada hal yang saya sering temukan sebelum saya tektokan sama HRD gitu kan, atau tektokan sama atasan saya. Ketika ada CV masuk, saya agak merasa kenapa sih kalian itu tuh punya potensi yang besar, tapi kenapa bikin CV aja tuh asal-asalan? Kalau kalian pengen diterima di tempat kerja yang baik, perbaikilah CV kalian, dirapiin. Kalau merasa kalian itu tuh nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana, tanyalah kepada orang yang memang ahli di bidang itu, ahli bikin CV. Saya rasa banyak sih tips and trick bikin CV yang baik di internet, di TikTok, di sosial media tuh banyak loh. Jadi perbaikilah CV. Terus yang kedua, tetap dimanapun, kapanpun, attitude itu perlu. Benar. Mau sepintar apapun kalian, tapi kalau attitude-nya nggak ada, ya kantor pun juga akan merasa, aduh, kenapa saya harus hire orang seperti ini, kayak gitu. Jadi 3 hal itu sih yang sebenarnya paling penting di luar hard skill kalian, karena hard skill kan mengikuti posisi apa yang akan kalian lamar kan. Tapi secara general 3 hal itu sih, perbaiki CV, bahasa Inggris kalian dibagusin, sama yang terakhir adalah attitude kalian selalu dijaga gitu. Dan selalu jujur, apapun pekerjaan kalian, dalam kondisi apapun usahakan selalu jujur gitu. Itu sih poinnya ya, termasuk karena masuk UI ini. Jadi mendapatkan poin-poin itu ya. Poin-poin itu. Oke, Harus sekarang jujur. Karena UI ini sangat mengutamakan kejujuran. Betul. Gitu ya, Mbak. Oke, itu tadi teman-teman juga udah pada tahu nih, Mbak, tips and trick gimana sih caranya survive di Teknik Industri UII. Betul. Gimana relate-nya apa yang kita pelajarin di Teknik Industri UII, walaupun agak banyak ya, Mbak ya. Ternyata itu sangat berguna loh teman-teman untuk dunia kerja. Betul. Nah, mungkin siapa tahu nih nanti teman-teman juga ada yang menjadi penerusnya Mbak Arum. Amin. Kerja di perusahaan ternama kayak perusahaan Asus juga ya Mbak ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita obrol-obrolin hari ini. Jangan lupa untuk tetap terus nonton
podcast teknik industri yang lain. Oke, kalau begitu kita cukupkan aja ya Mbak, karena Boleh. keterbatasan waktu juga nih Mbak. Mungkin Iya, bisa iya. next time kita ngobrol-ngobrol yang lebih lama lagi. Boleh. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada kepo-kepo tentang Mbak Arum, bisa langsung chat Mbak Arum aja kali ya Mbak. Boleh. Oke, kalau gitu cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Bye.